Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Gunawan di Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai eksibisionisme. Sebelum dimulai, tolong konten ini untuk yang berumur mulai dari 15 tahun ke atas. Jadi kalau belum 15 tahun, mendingan nggak usah nonton, atau kalau memang memaksa ingin nonton, harus ditemani dengan yang sudah cukup umur. Apa itu eksibisionisme? Tonton sampai habis dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, oke? Ya, sebagaimana tadi telah disampaikan, kali ini kita akan membahas mengenai eksibisionisme. Saya tekankan sekali lagi, konten ini untuk yang berumur 15 tahun ke atas. Kalau belum, jangan ditonton. Oke? Kita masuk ke topiknya. Teman-teman pernah nggak ketemu sama orang, papasan, tiba-tiba orang itu mempertontonkan alat kelaminnya? Papasan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba alat kelaminnya dipertontonkan. Itu adalah eksibisionisme. Tindakan atau perilaku eksibisionisme. Orangnya disebut dengan eksibisionis. Nah, jadi eksibisionisme itu apa? Kondisi yang ditandai dorongan untuk memamerkan alat kelamin kepada orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Nah, tujuannya apa? Dia ingin diamati, dan ketika diamati muncul gairah pada si pelaku. Apalagi bila korbannya yang diperlihatkan itu menunjukkan ekspresi takut, jijik, geli, seperti itu. Nah, dari sini sudah terlihat berarti dia ingin mendapatkan respon dari si korban seperti itu. Jadi kalau misalnya ketemu dengan orang seperti itu, misalnya kalau misalnya di jalan mungkin bisa lah ditinggalin. Kalau terpaksa atau secara kebetulan ketemunya di bis, samping-sampingan, atau angkutan umum, gimana? Jangan tunjukkan ekspresi jijik. Tenang aja. Bilang, misalnya ya, dipertontonkan, di samping-sampingan, ditunjukin. Dia buka resletingnya, dia tunjukkan alat kelaminnya. Apa yang harus dilakukan? Bilang aja. Ngapain mas nunjukin? Keren gitu? Kira-kira seperti itu ya? Atau tenang aja terus bilang, ya kira-kira ya contohnya, ngapain mas cacing diliatin, kerennya di mana? Biasa dia malu memasukkan kembali alat kelaminnya, dan sudah, dia malu. Lain cerita kalau teman-teman jijik, takut, bahkan memaksa turun dari bis sampai panik, dia seneng banget. Itu salah satu cara yang bisa dilakukan bila bertemu dengan eksibisionis atau pelaku eksibisionisme. Nah, saat dia melakukan tindakan tersebut, maksudnya eksibisionis itu melakukan tindakan tersebut, biasanya hubungan seks jarang terjadi. Biasanya jarang terjadi. Bukan berarti tidak pernah. Mungkin terjadi tapi jarang terjadi. Tapi masturbasi bisa. Jadi setelah dipertontonkan, korban yang bingung, ketakutan, bisa dia masturbasi di depan korbannya. Nah, ini biasanya muncul pada masa remaja. Kenapa pada masa remaja? Ya, biasanya kalau pada masa remaja itu hormon-hormon bergolak, banyak tadi hormon-hormon bergolak, terus banyak beberapa hal lah ya, pergolakan-pergolakan yang terjadi di dalam internal, di dalam diri si remaja itu. Makin tua atau makin dewasa, biasanya keinginan ke arah itu semakin berkurang, bahkan mungkin pudar atau hilang sama sekali. Nah, ada berapa macam sih eksibisionis itu atau tindakan eksibisionisme itu? Yang pertama disebut dengan anasirma. Anasirma itu apa? Mengangkat rok tanpa celana dalam di depan korbannya. Nah, artinya apa? Artinya
orang yang berperilaku eksibisionisme ini, atau eksibisionis, orangnya kan disebut dengan eksibisionis ya, itu tidak hanya laki-laki, berarti perempuan juga ada. Kemudian yang kedua disebut flashing, flash cepat ya, dari kata flash cepat. Jadi dia membuka secara sementara, sesaat, bagian tubuh yang biasanya tertutup. Misalnya kalau perempuan, payudaranya dibuka sebentar, buka, tutup sebentar. Pada laki-laki juga menunjukkan alat kelaminnya atau penisnya secara cepat, buka, tutup, sudah. Tujuannya untuk apa? Tadi sudah disampaikan ya, untuk dia ingin diamati. Nah, yang ketiga disebut dengan Marty Maclia. Dia berperilaku seks, tapi ingin ditonton. Artinya berhubungan seks, tapi ingin ditonton. Kalau yang sebelumnya itu menunjukkan alat kelaminnya saja, atau alat, baik itu alat kelamin primer atau sekunder. Kalau payudara itu kan alat kelamin sekunder ya sebutannya. Seperti itu. Kalau ini dia ingin ditonton, itu disebut Marty Maclia. Yang keempat disebut mooning, yaitu mempertontonkan bokongnya atau pantatnya dengan cara mendodorkan atau membuka celana dalamnya. Seperti itu. Jadi ada 4 diantaranya ya, jenis-jenis eksibisionisme itu. Tadi Anas Firma mengangkat rok tanpa celana dalam. 2, flashing, itu membuka secara sekilas atau sementara. Yang ketiga, Marty Maclia, yaitu berperilaku seks yang ingin ditonton. Dan yang keempat disebut mooning, mempertontonkan bokong atau pantat. Nah, penyebabnya apa? Di antaranya adalah kepribadian antisosial, dia nggak mau bergaul. Yang kedua, penyalahgunaan alkohol dan zat adiktif. Iyalah ya, kalau misalnya di bawah kendali obat-obatan seperti itu, biasanya orang bisa berperilaku tidak semestinya. Kemudian bisa juga karena pedofil. Pedofil itu apa? Pedofil itu adalah orang dewasa yang suka sama anak-anak. Suka itu maksudnya bukan sayang sama anak-anak ya, dia tertarik secara seksual, daya tarik seksual pada anak di bawah umur. Berarti orang dewasa. Syaratnya apa? Kalau orang dewasa tertarik dengan anak yang berumur 13 tahun ke bawah, itu baru bisa disebut pedofil. Tapi kalau misalnya bedanya cukup jauh, misalnya orang dewasa 40 tahun, laki-laki misalnya menjalin hubungan dengan perempuan berusia 20 tahun, bedanya kan 20 tahun tuh, itu nggak bisa disebut pedofil karena dua-duanya dewasa. Jadi syaratnya adalah anak kecil itu 13 tahun ke bawah itu, dan orang dewasa itu suka sama anak kecil yang 13 tahun ke bawah. 13 tahun itu syaratnya. Kalau sama-sama dewasa enggak, walaupun beda umurnya jauh. Seperti itu. Nah, eksibisionisme ini harus juga dibedakan dengan narsis. Kenapa narsis? Narsis itu kan adalah perilaku atau perasaan percaya diri yang sangat tinggi dan ingin diamati. Kenapa jadi narsis? Ya, contohnya gini aja. Kalau misalnya orang itu pakai pakaian minim, bahkan terbuka, tapi dia ingin dilihat dan dia percaya diri dengan dirinya sendiri. Dia ngerasa, misalnya cewek ya, gue cantik, gue keren, badan gue bagus, badan gue mempesona, nggak ada salahnya dong gue pakai baju minim biar orang-orang lihat gue. Itu narsis. Walaupun nanti bajunya itu terbuka dan memperlihatkan alat-alat kelaminnya, tapi itu tidak bisa dibilang eksibisionis karena dia pede. Ini lo gue, lihat dong badan gue bagus. Itu narsis. Nah, beda juga dengan nudis. Nudis itu adalah sekelompok orang atau orang per orang yang suka telanjang.
dia melakukan ketelanjangan itu bukan untuk memunculkan gairah. Ya udah, dia misalnya di pantai buka baju, jemur, telanjang, itu nudis. Beda ya. Jadi walaupun mungkin agak tipis bedanya, tapi nyata. Kemudian solusinya tadi sudah disampaikan, bila bertemu dengan pelaku eksibisionisme itu tenang, santai, jangan jijik. Sebagaimana tadi telah disampaikan, kalau perlu lapor pihak berwajib kalau memang udah mengkhawatirkan. Nah, mengatasinya gimana? Mengatasinya biasanya dengan obat-obatan dan psikoterapi. Psikoterapinya diantaranya terapi kognitif, dimana itu adalah mengubah pikiran seseorang, si pelaku eksibisionisme itu nih, pikirannya diubah. Kenapa dia seperti itu? Ngapain dia sampai seperti itu? Diubah. Kognitif itu pikirannya, terapi pikiran. Kemudian relaksasi untuk menenangkan, dan juga empati juga bisa. Selain itu bisa juga dengan support group atau grup pendukung, konseling kelompok. Jadi dikelompokin, disampaikan, dan mereka konsultasi mengenai masalah-masalah yang dihadapi, kenapa seperti itu, dan untuk dicarikan titik temunya. Jadi begitu ya, kalau misalnya bertemu dengan pelaku eksibisionisme, tadi sudah disampaikan apa yang harus sebaiknya dilakukan, dan penyebab-penyebabnya kenapa orang itu bisa seperti itu. Oke, mungkin sekian saja gambaran singkat tentang eksibisionisme. Semoga bermanfaat. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Terima kasih.